Shalom Aleihim, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bertemu kembali. Ya, sekalipun kita dibatasi oleh jarak dan waktu, tapi kita bersatu, kita satu dalam roh dan dalam Roh Kudus. Puji Tuhan, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan tentang bagaimana Roh Kudus memulihkan kita. Pemulihan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Di akhir zaman ini saudara, banyak orang Kristen harus dipulihkan oleh Roh Kudus. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman, mari kita berdoa. Hosanna, Hosanna radama, inna radada wasyika radaba Hosanna. Hosanna. Bukan kuat dan gagah, bukan kehebatan kami, bukan kepintaran kami, tetapi oleh Roh-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Lebih baik kami mendapat teguran daripada kami mendapat pujian. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi anak-anak-Mu. Kami siap duduk di bawah kaki-Mu, merenungkan dan menangkap sesuatu dari firman-Mu. Ampuni dosa kesalahan pelanggaran kami ya Bapa. Kuduskan kami kembali, tahirkan kami kembali, menjadi lebih putih dari salju, lebih putih dari bulu domba, untuk layak menerima urapan Roh Kudus yang terbesar dan tidak terbatas. Tanpa-Mu, hamba-Mu tidak bisa menyampaikan firman-Mu. Berfirmanlah Roh Kudus, biar Kau berkata-kata dari dalamku, biar Kau berfirman dalam hamba-Mu ini. Berikan kami hikmat, marifat, dan siap roh yang bukan daripada Tuhan. Roh keangkuhan hidup iblis dan kaki tangannya, aku menghancurkan, menghardik, lenyap. Roh Kudus membakar, darah Yesus menghancurkan. Hosanna. Tuhan Yesus, curahkanlah Roh Kudus-Mu, turun mengurapi umat-Mu, membebaskan dan memulihkan mereka. Kami siap merenungkan firman-Mu. Cabut semua selubung kami, pulihkan kami Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Ya, Shalom Aleihim, puji nama Tuhan. Kita kembali merenungkan firman. Hari ini kita akan merenungkan firman tentang tadi ya, pemulihan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus sanggup memulihkan kita. Roh Kudus sanggup membebaskan kita, memberikan kepada kita iman yang mengalahkan dunia. Iman yang seperti apa ya Tuhan mau? Iman yang benar. Hari ini kita akan membahasnya. Kita akan membahas banyak hari ini. Mari saudara, siapkan Alkitab saudara, siapkan firman Tuhan. Kita harus dipenuhi dengan firman, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita lihat di akhir zaman ini, banyak orang Kristen yang hidup menurut hawa nafsunya, hidup menurut keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidupnya. Mereka masih hidup untuk apa? Untuk daging mereka. Mereka bukan melayani Tuhan, tapi melayani perut mereka sendiri. Dan mereka tidak akan diangkat sama Tuhan. Tetapi sebagai orang Kristen yang haus akan firman, haus akan Roh Kudus, kita harus mengenal siapa itu Roh Kudus, siapa yang memulihkan kita, dan siapa yang akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Puji Tuhan, mari kita mulai merenungkan firman. Saudara, kita buka ya dalam 2 Korintus 5 ayat 1 sampai ayatnya ke-5. Kita harus mengenal dulu bahwa Roh Kudus itu jaminan segala sesuatu atas semua yang telah disediakan bagi kita. Supaya kita mengerti firman, kita harus punya Roh Kudus, kita harus penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus adalah jaminan. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Ya, demikianlah firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, karena kita rindu. Ya, selama dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu. Kita rindu ya untuk mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang fana, supaya fana itu ditelan oleh hidup. Ya, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh Kudus kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Saudara, orang Kristen yang penuh dengan firman harus mengenal siapa itu Roh Kudus. Ingat saudara, tanpa urapan saudara tidak bisa dipulihkan. Firman Tuhan katakan, apa gunanya seorang mempunyai seluruh dunia ini kalau dia tidak punya Roh Kudus? Apa gunanya seorang mempunyai seluruh dunia ini kalau dia akan binasa? Apa gunanya saudara punya segala-galanya, bisa beli segala-galanya, kalau saudara tidak diangkat sama Tuhan? Lebih baik kita hidup dalam firman, dalam kebenaran, dan kita juga hidup dalam berkelimpahan.
Ingat saudara, kalau saudara dipulihkan oleh Roh Kudus, firman Tuhan katakan apa? Semuanya menjadi milik saudara, baik dunia ini hidup maupun mati. Tapi saudara perlu dipenuhi dengan firman, dipenuhi dengan Roh Kudus. Supaya kita dipulihkan, kita buka Matius 6 ayat 33. Roh Kudus adalah jaminannya dan firman adalah jaminannya. Matius 6 ayatnya yang ke-33. Bukan oleh kuat gagah saya, tetapi oleh Roh Kudus. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu tuh. Saudara, carilah dulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah itu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Ya, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu kerajaan Allah. Dan kebenaran adalah siapa? Firman. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Kebenaran adalah Tuhan Yesus sendiri. Saudara, kerajaan Allah adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan kuasa. Roh Kudus itu bukan karunia. Bukan, dia lebih dari itu. Dia apa? Dia Allah. Dia di atas, dia Allah yang mengatasi segala roh. Bapa segala roh. Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Ya, pribadi yang berkuasa, yang penuh dengan karunia-karunia, yang menjadi penolong bagi kita, yang merubah kita menjadi manusia lain, yang memulihkan kita. Kristus, Tuhan Yesus Kristus ada di sorga. Tapi Roh Kudus ada di dunia ini bersama-sama dengan kita. Dia menolong kita, umat yang percaya kepada Tuhan. Ya, makanya Roh Kudus itu adalah penolong kita. Penolong yang lain, ya, yang diutus Bapa dalam namaku. Firman Tuhan katakan. Kita buka dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Penolong yang lain itu siapa? Roh Kudus. Ya, Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan gak mau kita sendiri, maka dia utus. Ya, maka Bapa mengutus Roh Kudus itu. Ya, Roh Kudus, Allah Roh Kudus, yang mengurapi, membebaskan, memulihkan kita pada hari Pentakosta pertama kali. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus adalah penolong. Roh Kudus adalah penghibur, yang menghibur, yang menolong, yang mengurapi kita. Saudara, tanpa Roh Kudus, saudara bukan milik Kristus. Hanya oleh Roh Kudus kita dipulihkan. Hanya oleh Roh Kudus kita sanggup mengalami kemenangan yang hilang gemilang. Firman Tuhan katakan pada Zakaria 4 ayat 6. Saudara silakan buka ya. Zakaria 4 ayat 6. Kita dipulihkan bukan oleh kuat, bukan oleh gagah kita, tetapi oleh apa? Oleh Roh Kudus. Ya, hanya oleh Roh Kudus. Bukan dengan kuat gagahku, bukan dengan kekuatanku, tetapi oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Tuh, Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, kepada engkau umat Tuhan, bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Ya, dengan Roh Kudus kita berjalan maju, kita dipulihkan bersama dengan siapa? Bersama dengan Roh Kudus. Kalau saudara ingin maju, ingin dipulihkan, ingin melayani Tuhan, tetapi tidak bersama dengan Roh Kudus, jangan berharap. Iblis, kita pergi ke dukun, kita pergi ke Gunung Kawi, wah kita lihat, kita mendapat uang yang banyak, kita mendapat kesembuhan instan. Memang, tetapi roh kita mati. Ingat saudara, di dalam kita itu ada 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Memang kita pergi iblis, tubuh kita sembuh. Tetapi roh dan jiwa kita binasa. Ingat, iblis itu apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang, ya, memberi hidup dengan apa? Berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Kalau saudara ingin dipulihkan, firman Tuhan katakan, jangan pergi ke Gilgal. Jangan pergi ke Beersheba. Jangan pergi ke Betel. Jangan pergi kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kalau saudara ingin dipulihkan, jangan pergi kepada hamba-hamba Tuhan. Jangan andalkan hamba-hamba Tuhan. Andalkan siapa? Roh Kudus. Hanya mengandalkan Roh Kudus. Kita buka ya, Amos 5. Supaya kita penuh dengan Roh Kudus, supaya kita dipulihkan. Iman kita hanya bergantung pada Roh Kudus, bukan pada hamba Tuhan. Amos 5 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-6. Amos 5 ayat 4 sampai 6. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, Tuhan Yesus, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal. Dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup.
supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Jangan sampai waktu Tuhan Yesus datang di awan-awan kita belum dipulihkan, kita belum penuh dengan Roh Kudus, kita belum diurapi dengan Roh Kudus. Kalau saudara tidak mengalami pemulihan, maka saudara tidak akan diangkat sama Tuhan. Bayangin, Tuhan mau kita percaya kepada Dia berapa persen? 100%. Orang yang percayanya kepada Tuhan hanya 99% tidak akan diangkat sama Tuhan. Orang yang masih khawatir, masih penakut, masih cemas, bersungut-sungut, berzinah, bersundal, cabul, menyembah berhala, mengikuti adat tradisi yang menentang firman Tuhan, yang melanggar firman Tuhan, ya, yang mencuri kemuliaan Tuhan. Mereka tidak dipulihkan oleh Roh Kudus, melakukan hal-hal yang najis yang tidak berkenan, menusuk-nusuk dirinya, ya, sampai mereka menyiksa dirinya, mereka merusak dirinya sendiri sampai berkeluaran darah, menyembah berhala. Itu adalah orang-orang yang belum dipulihkan. Tanda saudara tidak dipulihkan Roh Kudus adalah apa? Saudara tidak menghasilkan buah-buah pertobatan. Saudara harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Tuhan membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Yang dapat memulihkan kita hanya siapa? Hanya Roh Kudus. Hanya Roh Kudus, firman dan Roh Kudus. Kita buka ya, kebenaran yang memerdekakan dan Roh Kudus yang memerdekakan. Kita buka dalam 2 Korintus 3, saudara buka 2 Korintus 3 ayat 15 sampai 17. Kita dimerdekakan, dipulihkan selubung kita dicabut itu oleh Roh Kudus, sehingga kita mengerti tentang kebenaran, kita mengerti tentang firman, kita mengerti tentang pemulihan, bagaimana Roh Kudus memulihkan kita. Ya, 2 Korintus 3 ayat 16 sampai ayatnya ke-17. Ayat 15 sampai ayat 17 ya. Bahkan sampai pada hari ini, murid-murid Musa, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Roh Kudus, pada waktu saat nanti saudara di akhir komsel ini ya, saudara menerima Roh Kudus, saudara akan dimerdekakan, mengalami pemulihan segala sesuatu. Tapi firman Tuhan katakan apa? Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, sebelum saudara menerima karunia Roh Kudus, sebelum saudara dipulihkan oleh Roh Kudus, saudara harus sadar, saudara harus bertobat. Hati saudara harus bertobat. Hati saudara harus dibaharui dalam Roh Kudus. Jangan keraskan hatimu. Buka hatimu bagi firman. Buka hatimu bagi Tuhan Yesus. Jangan keraskan hatimu. Hatimu harus penuh dengan Roh Kudus. Hatimu harus penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena kalau saudara tidak diurapi Roh Kudus, saudara tidak akan mengerti firman, apalagi diangkat, tidak akan. Makanya oleh karena itu apa? Roh Kudus adalah jaminan segala sesuatu. Ya, Roh Kudus adalah jaminan segala sesuatu. Kita baca ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar dalam kemuliaannya yang semakin dekat, yang semakin besar, kemuliaan yang semakin besar. Saudara, bukan aku yang hebat, bukan saudara yang hebat, bukan, tapi siapa yang hebat? Yesus yang hebat. Kalau saudara mengalami kemenangan yang gilang-gemilang, kalau saudara berhasil dipulihkan, saudara jangan sombong, jangan katakan kuat dan gagahku, jangan. Ini semua oleh Roh Kudus. Kalau saudara tidak diurapi Roh Kudus, saudara tidak menjadi milik Kristus. Saudara tidak akan diangkat sama Tuhan. Kita lihat Roma 8 ayat 9. Ya, Roma 8 ayat 9. Kita buka. Semuanya ini adalah pemulihan yang dikerjakan oleh Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau kita berdoa kepada Roh Kudus, kita berdoa kepada Yesus, kepada Bapa Tuhan Yesus. Kalau kita berdoa kepada Tuhan Yesus, berarti kita berdoa kepada siapa? Kepada Bapa dan kepada Roh Kudus. Ya, jadi ketiganya adalah satu. Puji Tuhan. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh Kudus. Jika memang Roh Kudus diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, maka ia bukan milik Kristus. Kalau saudara tidak diurapi Roh Kudus, berarti saudara bukan milik Kristus. Saudara tidak akan diangkat sama Tuhan. Tanda saudara milik Kristus adalah saudara haus akan firman. Selalu mengatakan, Tuhan Yesus, penuhi saya dengan firman-Mu. Urapi saya dengan urapan Roh Kudus yang terbesar dan tidak terbatas. Mengalir dalam saya, mengurapi, membebaskan, memulihkan saya. Memberikan kepada saya iman yang mengalahkan dunia. Itu orang yang diurapi dengan Roh Kudus. Makanya Roh Kudus adalah jaminan
Kalau saudara tidak diurapi Roh Kudus, saudara tidak memiliki jaminan segala sesuatu. Firman Tuhan katakan, setiap orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka ia adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayatnya yang ke-14. Dan Roma 8 ayat 13 saudara baca, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh Kudus kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudara, kedagingan kita ini harus dimatikan. Kita harus mengalami 3 baptisan supaya kita dipulihkan oleh Roh Kudus. Baptisan yang pertama adalah baptisan air. Ya, baptisan selam yang alkitabiah, yang sesuai dengan firman adalah baptisan selam. Kita diselam, mati bersama dengan Kristus. Kemudian kita keluar dari air. Kita apa? Kita bangkit bersama dengan Kristus. Itu baptisan Yohanes Pembaptis, baptisan air. Ya. Nah, kemudian 2 baptisan lainnya adalah baptisan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Kita buka Matius 3 ayat 11 sampai 12. Ini baptisan yang harus kita alami. Baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Baptisan air juga penting. Baptisan air itu bukan hanya sebagai tanda pertobatan, tetapi itu covenant, janji hidup semati dengan Tuhan. Matius 3 ayat 11 sampai 12. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penapi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Ya, saudara, kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara harus menerima baptisan air. Terima Yesus sebagai Tuhan dalam hatimu. Jangan katakan kamu keturunan pendeta, kamu keturunan hamba Tuhan. Jangan. Karena apa? Allah dapat menjadikan batu-batu itu sebagai anak-anak pendeta, sebagai keturunan Abraham. Jangan katakan kamu itu keturunan Abraham. Jangan sombong, jangan. Ya, tetapi apa? Kamu harus menerima baptisan air, baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Bagaimana supaya kamu menerima baptisan Roh Kudus dan baptisan api sehingga kamu dipulihkan? Kamu harus minta. Lukas 11 ayat 13. Ya, firman Tuhan katakan, silakan saudara buka. Apalagi Bapamu yang di sorga. Kita baca ya. Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan katakan, ya, supaya kita dipulihkan oleh Roh Kudus. Kita harus mengenal tentang ini. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara akan menerima Roh Kudus waktu apa? Saudara minta sama Tuhan, minta haus, rindu, dan minta percaya. Baru saudara menerima Roh Kudus. Kita dapat berkata apa? Yesus adalah Tuhan. Itu kenapa? Roh Kudus dalam kita. Ya, sejak kita dibaptis kita menerima Yesus. Memang Roh Kudus ada dalam kita. Ya, anggapannya begini. Kalau saudara tidak minta Roh Kudus mengurapi, memang saat saudara sudah dibaptis, saudara menerima Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus itu penuhnya hanya semata kaki kita, seperti air, hanya semata kaki. Kita masih bebas berbuat dosa. Tapi kita minta, kita harus akan urapan Roh Kudus. Roh Kudus penuhi saya. Waktu Roh Kudus penuh mengurapi kita, setengah mulai naik. Ya, segini sedada. Air itu sedada, kita mulai susah untuk berbuat dosa. Akhirnya sampai full, sampai kita tenggelam, kita tidak bisa lagi berbuat dosa. Seperti itulah kepenuhan Roh Kudus. Makanya orang yang diurapi Roh Kudus berarti dipulihkan. Orang yang diurapi dengan Roh Kudus, ya, sekam itu akan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Sekam itu kedagingan kita, kedagingan, kenajisan, kecemaran kita dibakar dalam Roh Kudus. Ya, saudara, lihat emas murni. Emas murni itu kalau mau dimurnikan, dia harus dibakar dulu dalam perapian yang panas, api yang sangat panas. Supaya apa? Kotoran-kotoran yang keluar, yang ada di emas itu, kotoran yang ada di emas itu keluar. Akhirnya apa? Emas itu dimurnikan. Demikian kita dimurnikan. Kotoran itu kedagingan kita. Emas itu kita. Api itu Roh Kudus. Waktu Roh Kudus membaptis, api Roh Kudus membakar kita. Di situ kita dimurnikan seperti emas perak. Ya, semua kedagingan, kecemaran kita dicabut oleh Roh Kudus sampai ke akar-akarnya. Kita buka kembali Titus 3 ayat 5. Kita harus dibaharui dalam Roh Kudus supaya kita dipulihkan. Ya, Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau saudara masih mengatakan sekali selamat tetap selamat atau pengajaran hyper grace, saudara sesat dan tidak akan diangkat sama Tuhan. Orang yang dipulihkan oleh Roh Kudus itu apa? Orang yang mengalami pembaharuan.
pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau saudara mengundurkan diri dari Tuhan, saudara tidak akan diangkat sama Tuhan. Saudara mulai hari ini, saudara harus berjaga-jaga, berdoa dalam Roh Kudus. Minta Roh Kudus mengurapi. Itu yang pertama tadi ya. Minta Roh Kudus mengurapi. Yang kedua kita harus apa? Harus haus rindu. Harus punya keinginan, tekad yang kuat bersama dengan Roh Kudus untuk mematikan kedagingan. Jadi bukan Roh Kudus saja atau kita saja yang mematikan kedagingan, bukan, tapi kita bersama dengan Roh Kudus. Tuh, besar kasih Tuhan. Tuhan ingin supaya kita juga mengalami pemulihan pemulihan segala sesuatu, supaya kita sendiri yang melihat bagaimana Allah memulihkan kita. Kita buka dalam Wahyu 21 ayatnya yang ke-6. Wahyu 21 ayat 6. Ya, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Dan Wahyu 22 ayatnya yang ke-17. Roh Kudus dan pengganti perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia, saudara, datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Roh Kudus itu adalah apa? Air kehidupan. Roh Kudus itu seperti air yang mengalir. Air yang mengalir itu dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Dia mengalir ke bawah, dia penuh di dalam kita. Waktu Roh Kudus mengurapi, urapannya itu tidak berhenti. Tidak seperti keran yang kemudian ditutup, tidak. Tetapi dia terus mengalir, sekalipun sampai kita tumpah dalam kita, Roh Kudus tumpah. Kita penuh dengan kuasa, penuh dengan karunia. Roh Kudus tetap mengurapi kita. Jangan sampai Roh Kudus undur. Roh Kudus undur daripada kita. Jangan sampai. Ya, Roh Kudus bukan hilang, tapi Roh Kudus undur. Roh Kudus bisa undur. Dia pribadi kok. Dia Allah yang sanggup. Makanya tidak ada pengajaran sekali selamat tetap selamat. Saudara harus sadar dan bertobat. Kita buka Matius 22 ayat 28. Kalau saudara tidak mengerti firman, berarti ada selubung dalam hati saudara. Orang yang tidak bisa mengerti firman tidak akan diangkat sama Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan katakan, Injil tertutup bagi mereka. Maka mereka adalah orang-orang yang pasti binasa. Maka saudara harus minta hikmat daripada Roh Kudus. Jangan bersungut-sungut, jangan salahkan Tuhan. Buka hatimu, sadar dan bertobat. Matius 22 ayat 29 ya saudara. Matius pasal 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Karena apa? Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Saudara sesat kalau saudara tidak mengerti firman, tidak mengerti Roh Kudus, saudara sesat. Ya, orang yang percaya, yang haus dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Itu apa? Roh Kudus. Kita buka Yohanes 8. Ini semua tentang Roh Kudus. Semuanya ini tentang urapan Roh Kudus Tuhan Yesus. Jangan menganggap Roh Kudus lebih rendah. Saudara menghujat Roh Kudus kalau saudara menganggap Roh Kudus lebih rendah daripada Bapa ataupun Tuhan Yesus. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yesus Kristus Tuhan sudah dimuliakan. Sekarang terimalah Roh Kudus. Kinara-nara nama Hosanna. Orada basikara nama Hosanna. Kinara-nara nama Hosanna. Orada Hosanna. Pada waktu saudara menerima Roh Kudus, lalu Yesus mengembusi berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara mengalami pemulihan segala sesuatu. Pada waktu nanti kita masuk urapan, kalau ada yang mau menjerit, ada yang mau menangis, ada yang mau muntah, silahkan, jangan ditahan. Biarkan Roh Kudus bebas bekerja dalam kita. Buka hatimu. Ya, orang-orang fasik itu apa? Orang-orang yang penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan keinginan daging, penuh dengan keinginan mata, keangkuhan hidup, kesombongan, kecemaran jasmani rohani. Memijaksanai firman, kompromi dengan dosa. Yang pahit dia ubah menjadi manis, dan manis dia ubah menjadi pahit. Hati-hati saudara, yang baik dia ubah jadi jahat, yang jahat dia ubah jadi baik. Firman Tuhan katakan, hati-hati saudara, ini zaman waktu-waktu yang terakhir. Saudara jangan meninggalkan urapan Roh Kudus, jangan meninggalkan visi pemulihan. Jangan tinggalkan komsel ini, jangan tinggalkan pemulihan segala sesuatu. Jangan. Komsel ini, YouTube ini adalah YouTube milik Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang membela perkara kami. Jangan takut saudara. Allah sanggup lakukan lebih dari apa yang kita pikirkan. Asal apa? Percaya saja. Ya,
Percaya pada Yesus, percaya firman-Nya. Percaya pada Yesus, percaya firman-Nya. Percaya pada Yesus, percaya pada Roh Kudus, pasti dipulihkan. Ya, jangan takut, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Sudah tidak ada waktu lagi untuk bermain-main dengan dosa. Mari saudara berjaga-jaga. Saudara harus mulai untuk berdoa mulai saat ini. Berdoalah dalam roh. Ya, jangan lagi menghakimi orang lain. Tuhan itu berlaku adil kepada setiap orang. Kita buka saudara, inilah orang-orang Kristen yang tidak mau dipulihkan. Mereka mendapat hukuman. Kalau saudara tidak mau dipulihkan, saudara akan dihukum sama Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 30. Kita buka hukuman Allah. 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 30. 1 Korintus 7 ayat 1 Korintus 11 ayatnya ke-27 sampai 30. Demikianlah firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab itu, ini hukuman Allah. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah tuh, sakit. Siapa di sini yang sakit? Dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Ya, saudara berjaga-jaga pada waktu saudara mau minum perjamuan. Uji diri saudara. Kalau saudara masih hidup dalam dosa, masih hidup dalam perzinahan, masturbasi, onani, pencemaran, ada tradisi yang menentang firman Tuhan masih saudara rayakan. Saudara masih merayakan Imlek, saudara tidak akan diangkat sama Tuhan. Kalau saudara minum cawan perjamuan Tuhan Yesus, perjamuan kudus, saudara akan mati. Karena apa? Perjamuan itu kudus. Ya, kalau kita hidup dalam dosa, kita tidak kudus. Tidak dibenarkan dalam Roh Kudus, tidak diurapi Roh Kudus. Berarti apa? Kita tidak layak menerima darah dan daging Tuhan Yesus. Dan jika kita makan tapi masih tetap berbuat dosa, kita menghujat Allah. Dan kita tahu hukumannya berat. Itu apa? Lemah, sakit, dan meninggal. Uji diri saudara, apakah saudara layak menerima perjamuan itu? Sadar dan bertobat, berpegang kepada firman. Jangan saudara sengaja berbuat dosa seperti yang dibiasakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita buka Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Jangan saudara sengaja berbuat dosa terhadap Tuhan. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Sebab mereka yang diterangi hatinya, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, karunia bahasa roh, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, pernah diurapi dengan Roh Kudus, dia yang mengecap firman yang baik dari Allah, memperkatakan firman dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi, sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Tuh saudara harus berjaga-jaga. Kalau saudara sudah punya karunia Roh Kudus, sudah penuh Roh Kudus, tapi hidup dalam dosa, kemudian saudara, apalagi saudara murtad, firman Tuhan katakan tidak mungkin dibaharui lagi sekali lagi, tidak ada kesempatan lagi sampai saudara benar-benar bertobat kembali dan percaya pada Yesus, hidup kudus. Dan kalau saudara diampuni, itulah kasih karunia. Lihat bangsa Israel bersungut-sungut tahu firman, tapi bersungut-sungut ahli-ahli Taurat, Farisi, Yudas Iskariot, muridnya Tuhan Yesus yang mengkhianati, bukan muridnya lagi ya, mengkhianati Tuhan Yesus, tahu firman, penuh firman, tahu Roh Kudus, tahu ya, murid Tuhan Yesus, dekat dengan Tuhan, dekat, tetapi apa? Dia binasa karena apa? Dia murtad, dia menyangka, dia menjual Allah yang hidup. Makanya saudara berjaga-jaga di akhir zaman ini. Ini adalah waktu-waktu yang terakhir. Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Mari kita bersama-sama dengan Roh Kudus kita dipulihkan. Kita buka ayat terakhir ya. Kisah Rasul 3. Kisah Rasul 3 ayat 19 sampai 21. Ini adalah waktu-waktu yang terakhir saudara-saudara harus dipulihkan oleh Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang sanggup, Tuhan Yesus yang sanggup. Kisah Rasul 3 ya, ayat 19 sampai ayatnya ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula ditentukan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus
Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabi yang kudus zaman dahulu. Puji Tuhan, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Jangan keluar dulu saudara-saudara akan menerima Roh Kudus, sadar dan bertobat, berpegang kepada firman. Mari kita berdoa. Hosanna hosanna ranamah innarana naranaba shikaranaba hosanna ranamah innarana naranaba hosanna. Segala puji, hormat, syukur dan kemuliaan angkat tangannya kami naikkan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa, terima kasih atas segala firman-firman-Mu yang menegur kami, memberikan kepada kami iman, hikmah, marifat yang mengalahkan dunia. Umat-Mu di sini siap menerima Roh Kudus, memulihkan umat-Mu. Engkau yang memulihkan, bukan hamba-Mu. Tuhan, umat-Mu mengaku dosa. Tuhan, ampuni kami kalau kami selama ini belum hidup menurut firman. Saudara mulai mengaku dosa, jangan minta berkat, jangan minta kesembuhan. Mulai mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ampuni kami kalau kami cabul, berzina, masturbasi, terikat dengan masturbasi, terikat dengan percabulan, hawa nafsu, kedagingan, dengan adat tradisi yang menentang firman-Mu. Ampuni kami Bapa, kami tidak hidup menurut firman-Mu. Kami fasik, kami hina, kami berbuat kedagingan. Ampuni kami yang tidak mengenal Roh-Mu dan tidak dipulihkan oleh Roh Kudus-Mu. Ampuni hamba-Mu Tuhan, ampuni kami, kuduskan kami kembali, benarkan umat-Mu kembali, tahirkan umat-Mu kembali menjadi lebih putih dari salju. Katakan Tuhan Yesus, katakan saudara, ikuti saya. Tuhan Yesus, setelah saya mendengar firman-Mu, saya sadar, saya bertobat, saya ingin dipulihkan. Ampuni saya Tuhan Yesus, keangkuhan hidup saya, keinginan mata saya, kedagingan saya, ya Tuhan Yesus, semua kecemaran jasmani rohani saya, percabulan saya, hawa nafsu saya, keinginan daging saya, keinginan mata, keangkuhan hidup saya yang tidak hidup menurut firman-Mu, tidak haus akan firman Tuhan, kecewa, kepahitan, bersungut-sungut dan tidak dipulihkan oleh Roh Kudus, tidak mengenal tentang urapan, mengingat yang sudah mati. Ampuni saya, kuduskan saya kembali, tahirkan saya kembali menjadi lebih putih dari salju, lebih putih dari bulu domba, lebih putih dari khimirzi, lebih putih dari bulu domba, untuk layak menerima urapan Roh Kudus yang terbesar dan tidak terbatas. Saudara yang sudah mengaku dosa, mulai minta Roh Kudus mengurapi. Mari kita berdoa dalam Roh. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Ia menggemusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Tuhan Yesus, curahkanlah Roh Kudus mengurapi. Katakan Tuhan Yesus, penuhi saya Roh Kudus. Saya buka hati saya, urapi hati saya, bebaskan saya, lepaskan saya dari belenggu roh jahat, dari selubung. Pulihkan saya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah Roh Kudus. Terima kelepasan. Setiap roh jahat, iblis belenggu dan kaki tangannya, aku mengutuk lenyap dalam nama Yesus. Roh Kudus membakar, menghancurkan dan melenyapkan, membebaskan dan memulihkan, memberikan kepadamu iman yang mengalahkan dunia. Jangan takut hai umatku, terimalah Roh Kudus, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Aku mengurapi engkau dengan Roh Kudus yang terbesar dan tidak terbatas. Kuatkan hatimu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang dari firman Tuhan lagi. Ya Bapa, aku mau percaya kepada firman-Mu. Tolong hati hamba-hamba, pakai hamba sampai ke ujung dunia. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, berkabut berkelimpahan, berkah yang sakit disembuhkan. Terima Roh Kudus. Mari saudara, kita akan menerima berkat Tuhan. Angkat tangannya lebih tinggi lagi. Kita akan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati, katakan amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terimalah umat Tuhan berkat Tuhan berkelimpahan. Berkat Abraham, Ishak, Israel berhak keselungan. Turun ke atasmu, mengurapi, membebaskan, memulihkan engkau. Terima Roh Kudus. Sakit penyakit kami cabut. Setiap tanaman yang tidak ditanam Bapakku di sorga, engkau cabut dengan akar-akarnya Roh Kudus. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Amin.